Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nahi were nawerani samantida kudacanang awerena casamanti esadamo sanantano. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Akan tetapi, kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Anggi Damadivara, perwakilan dari Sekber PMVBI Provinsi Jawa Tengah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, karena atas berkah dan pelindungannya kita dapat hadir dalam kegiatan hari ini tanpa halangan suatu apapun. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing dhamma dengan tema cara melenyapkan kebencian menurut ajaran agama Buddha. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dalam hidup ini kita mengenal dua hal, suka duka, untung rugi, dicela dipuji, termasuk dicinta dan dibenci. Sehingga wajar apabila dalam hidup ini kita sering mengalami adanya dicinta dan dibenci. Saya rasa teman-teman semua yang ada di sini pasti masih memiliki rasa benci terhadap orang lain. Adakah teman-teman di sini yang selama hidupnya tidak pernah membenci orang lain? Jika ada, saya salut. Anda luar biasa. Sebagai manusia yang masih diliputi dengan ego dan keakuan, saya yakin kita semua pasti pernah membenci orang lain. Kalau saya bertanya kepada teman-teman yang ada di sini, mengapa Anda membenci dia? Ya, karena dia melakukan kejahatan. Oke, lalu apakah kita yang membenci mereka tidak pernah melakukan kejahatan? Tentu saja tidak, kan? Kita semua pernah melakukan kejahatan. Loh, tapi kan saya punya kebaikan. Lalu, apakah mereka yang dibenci tidak punya kebaikan? Sama, mereka pun juga punya kebaikan. So, untuk apa kita membenci orang lain? Kebencian kita terhadap orang lain tidak akan mengubah ataupun menghilangkan kebaikan ataupun kejahatan orang tersebut. Justru malah sebaliknya, ketika kita membenci orang lain, maka kejahatan kita akan bertambah dan karma buruk pun juga bertambah. Hadirin yang berbahagia, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Secara rasional, kita tahu bahwa membenci merupakan perbuatan yang negatif, bukan? Akan tetapi, dalam hal ini adalah bagaimana cara kita mengontrolnya, sehingga kita tidak dikendalikan oleh rasa benci tersebut. Jika kebencian muncul dalam batin kita, maka akan timbul perasaan tidak nyaman, tidak tenang, bahkan gelisah, sehingga menyebabkan kita tidak bahagia karena hidup kita dipenuhi dengan amarah. Teman-teman sedharma yang berbahagia, sifat dari kebencian adalah memanas. Hal tersebut yang menyebabkan batin kita ingin tergesa-gesa meluapkan emosi kepada orang yang kita benci. Seringkali jika kita melihat orang yang hidupnya dipenuhi dengan amarah, ia akan cenderung mudah marah. Misalnya, jika ada orang yang melakukan sesuatu yang membuat kita tidak senang, otomatis akan timbul perasaan benci
terhadap orang tersebut. Dan ketika kebencian itu muncul secara bersama, maka kita akan kehilangan kebahagiaan pada saat itu juga. Penderitaan yang ada dalam batin kita disebabkan karena kebencian kita sendiri. Luka dan kesakitan yang kita rasakan ditimbulkan karena permusuhan dan kebencian kita sendiri. Akan tetapi, pikiran yang salahlah yang memberikan luka paling parah dibandingkan dengan luka-luka sebelumnya. Sifat membenci akan terus muncul selama kita masih memiliki mindset atau pola berpikir bahwa mereka menyakiti saya, menghina saya, bahkan merampas milik saya. Akan tetapi, jika keakuan telah dilenyapkan, maka tidak akan ada lagi kebencian di antara sesama. Sang Buddha bersabda, "Susukang watajiwama, wirenesu awirino, wirenesu manusesu, wiharama awirino." Sungguh bahagia bila kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Prinsip tanpa kebencian ini menjadi prinsip yang utama dalam ajaran agama Buddha. Karena biar bagaimanapun dan dalam kondisi apapun, cinta kasih tanpa batas tetaplah yang utama. Dalam ajaran agama Buddha, ada beberapa cara untuk melenyapkan kebencian dari dalam diri kita. Yang pertama, mengembangkan metta dan karuna, cinta kasih dan welas asih. Mengembangkan cinta kasih dan welas asih kepada orang yang membenci kita. Walaupun banyak orang yang menyakiti kita, menghina kita, tetapi kita tidak boleh membalas mereka dengan memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan kita sebelumnya. Cukup dibiarkan saja, dan jangan lupa doakan mereka semoga hidup tenang, tentram, dan bahagia. Memang bukan suatu hal yang mudah. Oleh sebab itu, dibutuhkan tekad dan usaha yang kuat untuk melakukannya. Ya, walaupun nantinya kita akan dianggap lemah oleh orang tersebut. Sekilas kita memang terlihat lemah. Akan tetapi, secara kualitas batin, kita berada satu tingkat lebih baik daripada orang tersebut. Dan di sisi lain, kita juga berhasil mengalahkan ego kita. Yang kedua, mengembangkan UPK, batin seimbang. Walaupun banyak kebencian yang bertebaran, hendaknya kita memiliki batin yang kokoh dan seimbang, sehingga kita tidak mudah goyah dan terhanyut dalam arus kebencian tersebut, sehingga kita bisa hidup dengan penuh kebahagiaan. Yang ketiga, asati amana sikaroti, tidak memperhatikan, tidak memperdulikan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, termasuk kebencian orang lain terhadap kita. Satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana reaksi kita terhadap hal tersebut. Bagaimana respon kita menghadapi hal tersebut. Itulah satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan. Memang hal tersebut terdengar sedikit naif. Akan tetapi, ketika kita tidak memperdulikan hinaan orang lain, berarti kita telah berhasil memutus lingkaran kebencian pada saat itu juga. Yang keempat, kama sakata. Saya yakin
teman-teman semua yang ada di sini pasti mengetahui tentang konsep tabur tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Jika kita menanamkan benih-benih kebencian, maka nantinya yang akan kita petik adalah karma, berupa penderitaan. Sebaliknya, jika yang kita tanamkan adalah benih-benih cinta kasih, maka nantinya yang akan kita petik adalah kebahagiaan. Selain konsep tabur tuai, saya yakin teman-teman semua yang ada di sini pasti tahu tentang hukum sebab akibat. Salah satu penyebab dari penderitaan adalah kebencian. Mereka yang sadar akan hal ini akan bertekad untuk menyingkirkan kebencian dari dalam diri mereka. Mengetahui bahwa kebencian merupakan faktor utama timbulnya penderitaan, maka kita harus dengan bijak dalam mengontrol emosi kita, supaya kita bisa hidup dengan penuh kebahagiaan dan kesadaran. Suatu hal yang perlu kita renungi bersama, bahwa kita telah berulang-ulang kali menjalani kehidupan samwara. Lahir tua, sakit mati, begitu terus berulang-ulang kali. Dalam hal ini, tidak hanya manusia saja, tetapi semua makhluk hidup berhubungan dengan kita. Hari ini kita membenci orang lain. Akan tetapi, kita tidak pernah tahu dalam kehidupan lampau atau masa yang akan datang, bisa jadi mereka adalah ayah kita, ibu kita, atau bahkan keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan cinta kasih kepada orang yang kita benci, supaya kebencian ini tidak terus melekat sampai kehidupan selanjutnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.